Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Opmas, obrolan mahasiswa. Kali ini kita kedatangan dua tamu kita yang sangat istimewa, yaitu dari mahasiswa Ilkom Unu Kaltim sendiri. Yang pertama ada Kak Bumi dan Kak Ali. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang cukup dekat dengan kita sebagai warga Kalimantan Timur sendiri, yaitu tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, sebelumnya aku mau tanya nih, menurut kalian kenapa sih IKN itu dipindahkan ke Kalimantan Timur? Kalau menurut kalian? Kenapa ibu kota itu dipindahkan ke Kalimantan Timur? Bebas. Jawab berdua juga boleh. Ya. Kenapa ibu kota dipindahin ke Kalimantan Timur? Ya. Menurut saya itu lebih ke apa sih namanya itu? Apa tuh? Wilayah. Ya. Wilayah. Oke. Itu sangat strategis. Oh ya, segi wilayahnya. Karena ada satu lagi tuh ini lebih ke bencana. Karena di Kalimantan sendiri itu sangat jarang sekali terjadi bencana seperti tsunami, gempa, apalagi bukan termasuk daerah rawan bencana gitu ya, jadi ya. Kalau misalnya masih aman gitu. Kalau menurut Kak Ali sendiri itu gimana? Kalimantan dijadikan ibu kota. Itu salah satu tempat yang baik juga sih menurut saya, karena jauh dari gempa seperti gunung meletus yang seperti dikatakan Bumi tadi. Tidak rawan gempa dan banjir. Udah jelas ya. Selanjutnya, saya ada mau tanya nih. Kalau menurut kakak, peluang terbesar yang diberikan IKN kepada generasi muda itu apa? Buat anak muda di era sekarang tuh. Peluangnya itu. Menurut saya peluangnya mungkin lapangan pekerjaan. Seperti kita tahu kan, pembangunan IKN ini membutuhkan kayak konstruksi, tenaga kerja, konstruksi, kayak kesehatan, ya banyak teknologi juga ada yang harus dikembangkan di Kalimantan Timur itu. Itu sih menurut saya. Kalau Kak Bumi sendiri ada pendapat? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih dari itu kota yang baru kan? Iya. Ya kan baru dibangun. Jadi pastinya banyak profesi yang belum diisi di sana. Iya. Kita ambil contoh aja kayak dokter di rumah sakit itu. Itu pasti banyak rumah sakit yang baru dibangun di sana, pasti membutuhkan banyak dokter. Jadi lebih ke kotanya itu masih baru, jadi profesinya seperti banyak. Karena adanya lapangan kerja ini di ibu kota Nusantara itu ya, berarti. Oke. Selanjutnya itu, menurut kakak, tantangan terbesar bagi generasi muda lokal setelah adanya IKN ini apa? Tantangan bagi anak muda sekarang. Ya, anak muda yang tinggal di Kalimantan Timur. Jadi warlocknya, tantangannya itu apa? Karena, mungkin dari luar daerah gitu ya? Iya, karena pasti ada juga orang dari luar itu pengen masuk ke KM itu tadi. Jadi persaingannya tuh lebih ketat lah. Lebih banyak. Ya, lebih banyak. Karena dari berbagai daerah datang ke IKN untuk kerja itu tadi kan? Ya, pasti bakal banyak itu. Jadi tergantung kita menempatkan diri lagi gitu ya. Beradaptasi sama orang yang bukan dari wilayah kita. Ya. Karena persaingannya itu nggak cuma dari. Kalau diberi kesempatan, apakah akan tertarik bekerja di berwirausaha di IKN? Kalau dikatakan tertarik sih tertarik, cuman kan yang sedang terjadi sekarang ini pembangunan IKN itu kan tidak dilanjutkan. Iya benar. Jadi untuk sementara tuh kalau tertarik, cuman untuk kedepannya masih dipikir dulu. Berarti kayak memikirkan
rencana ke depannya lagi Iya. gitu ya. Iya. Tapi kalau dan rasa tertarik itu pasti ada lah ya. Ada. Kerja di bukan kerja sih kayak usaha di IKN itu ya. Iya. Banyak yang beredar, yang desas-desus. Gimana tadi IKN itu udah, gimana tadi kali? Kayak udah tidak dilanjutkan gitu. Iya, mungkin itu karena masih proses pembangunan ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, menurut kalian, apakah budaya lokal kita itu bisa hilang karena adanya orang yang masuk ke wilayah kita di IKN itu sendiri? Tergantung. Iya, tergantung kita. Tergantung dari kita. Balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Iya, karena ini apa namanya itu banyak apa anak-anak di lapangan itu nggak terlalu nggak terlalu melek sama tradisi tradisional. Nggak terlalu tertarik lagi gitu ya. Nggak terlalu tertarik lagi, lebih ke ini tradisi modernnya. Iya, Ya, benar. dibanding Iya, kalau tradisi. saya berpendapat sih lebih ke budaya barat, lebih apa? Lebih intens di Kalau itu Kita- saya kurang tahu. ya pendapat saya ya. Tahu. Pendapat saya for me. Kalau pendapat saya ini malah jadi justru yang terbaik sih buat kita kenalkan gitu ke Iya, budaya kita Karena adanya orang luar masuk Iya, ke benar. wilayah kita ya. kesempatan kita lagi gitu buat memperkenalkan budaya lokal yang ada di Kalimantan Masuk Timur. ke peluang IKN juga loh. Iya. Terus selanjutnya eh, Oh ya, saya ada mau tanya nih. Kita beralih ke teknologi ya. Kalau kita berbicara tentang teknologi, IKN sering disebut sebagai smart city, ya kan? Atau kota pintar. Itu tuh kota yang maju lah istilahnya kan. Menurut kakak apa maksudnya? gimana tadi Kalau kita berbuat kita berbicara tentang teknologi dong. teknologi? Oke. IKN sering disebut smart city, Hmm. atau kota pintar, Kota maju lah. kota maju. Itu menurut kakak gimana? Bener nggak sih? Menurut kalian tuh pantas nggak disebut Smart kota? city. Iya smart sih. Iya, smart city. Iya udah belibet nih. Oh, pantas atau enggaknya disebut smart city. Iya. Maksudnya gitu. Nah, Gimana ya? kalau dari aku sendiri sih kayaknya lebih bergantung ke ini sih, apa namanya itu, ke teknologinya sih. Teknologi di sana. Kita kayak mengikuti perkembangan teknologi gitu, yang ada di sana gitu. Dan kita juga belum mencari tahu seperti apa teknologi yang ada di sana. Oh kalian Jadi sendiri belum tahu. ya Iya. kita belum bisa memberikan pendapat soal Karena memang itu kan ini pantas atau enggaknya di smart city itu Hmm. kita lihat dari teknologi di dalamnya dong. Mm-mm. Iya sih, benar-benar Kan? Iya benar. Karena kalau misalnya kita lihat dari kota-kota yang ada, itu banyak banget teknologinya sudah tertinggal dari negara lain. Oke. Kita lihat kota-kota yang ada di Indonesia itu, Nah, dibandingin sama negara lain itu udah banyak yang tertinggal. bisa. Oh, iya, benar. Oke. Dari negara lain gitu ya, teknologi itu sudah maju, dibandingkan Indonesia ini masih ketinggalan gitu ya. Jadi pantas sama enggaknya itu tergantung dari teknologi yang dibawa, Yang digunakan yang. yang digunakan. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Setelah membahas berbagai aspek tentang IKN, sekarang saatnya menjawab pertanyaan utama. Menurut kalian, Ada pertanyaan utamanya. oke, pertanyaan utamanya itu IKN lebih banyak membawa peluang atau ancaman menurut kalian? peluang atau Buat- ancaman. Menurut pertimbangan kalian itu lebih ke peluangnya atau ancaman? Kalau peluangnya tuh pasti ada kan, kayak membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang gitu. Kalau ancamannya tuh belum pasti, Kan itu belum jadi. belum jadi soalnya. Karena belum dilanjutkan gitu ya. Jadi Jadi ancaman itu belum kelihatan, belum kelihatan jelas gitu ya. Belum pasti lah Ya ya. belum pasti. Kalau misalnya buat peluangnya sedikit, pasti udah kelihatan. udah kelihatan. Karena kan apa profesinya tuh perlu diisi. Iya benar. Dan perlu diisi itu. Jadi peluangnya pasti ada. Kalau ancamannya itu pasti ada. Belum pasti. Kita melihat yang ada di depan mata dulu gitu ya. Iya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti podcast kita hari ini.
sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kalian untuk kedepannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.